Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 11 ingin perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Zakia Ramadhani dengan NIM 3 digit NIM terakhir 081 dan teman-teman saya Najwa Abidatul silahkan. Saya Najwa Bidatul Fadlia, 3 digit tim terakhir saya 101. Lalu Komang Nancy, Perkenalkan, nama saya Komandansi Astiti dengan 3 digit NIM belakang 082. terus Anggena, Perkenalkan, nama saya Anggina Tarisha Nadine dengan 3 digit terakhir 083. lalu Zeppelin, Kenalkan nama saya Jeplin Jeperson Utauru dengan 3 digit NIM terakhir 088. lalu Abinaya, Perkenalkan nama saya Abinaya Sadar Effendi dengan 3 digit NIM terakhir 091. dan yang terakhir ada Evan. Kenalkan nama saya Evan Mulai Simbolon, 3 digit NIM terakhir 102. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang permainan tradisional Indonesia yaitu slackball atau bola bakar yang pada pertemuan kemarin sudah dipelajari oleh Bapak Testa. Yang pertama adalah materi tentang sejarah. Sejarah permainan bola bakar atau slackball dahulu dikenal dengan nama slackball yang berasal dari negeri Belanda. Slackball sendiri berarti bola pukul. Dalam permainan ini, selain menggunakan bola kecil, tongkat pemukul, dan tiang, juga menggunakan tong pembakar. Sehingga kini permainan ini dinamakan bola bakar. Permainan bola bakar atau bola pukul sebenarnya sudah banyak dikenal masyarakat pada tahun 50-an. Namun sejalan dengan berkembang era industrialisasi dan elektronika yang semakin gencar masuk ke Indonesia, permainan bola bakar semakin terpinggirkan, sehingga permainan bola bakar ini kurang diminati masyarakat. Dalam permainan bola bakar akan dipelajari hal-hal yang berhubungan dengan cara bagaimana melakukan permainan bola bakar tersebut, bagaimana bentuk lapangan, permainan, teknik, dan taktik permainan. Lalu materi yang kedua adalah saran yang digunakan. Silahkan kepada yang bertugas. Oke, selanjutnya sarana yang digunakan. Yang pertama ada lapangan. Lapangan merupakan sarana yang terpenting dalam permainan bola bakar, mengingat permainan ini memerlukan tempat yang luas. Tempat untuk memukul dan melambung bola berbentuk segitiga sama sisi dengan panjang 6 meter. Kemudian pada sudut terjauh dari lapangan, permainan dipasang alat pembakar yang berbentuk kotak atau tabung dengan ukuran untuk kotak panjang sisi-sisinya 20 cm dan untuk tabung dengan diameter 20 cm. Kemudian alat pembakar dipasang pada ketinggian 10-20 cm dari tanah. Selanjutnya ruang bebas berbentuk 4 persegi panjang yang setiap sudutnya dipasang tiang bendera sebagai batas ruang bebas. Yang terakhir, ruang bebas harus sejajar dengan garis yang menghubungkan alat pembakar dengan tiang hingga ke-6 dengan jarak 5 meter. Yang kedua ada tongkat pemukul. Tongkat pemukul yang digunakan berbahan dasar kayu serat yang panjang. Adapun ukuran pemukulnya antara 50 cm, panjang pegangannya 20 cm, dan lebar 3-4 cm. Panjang bidang untuk memukul 30 cm dengan lebar 5 cm. Tebal kayu pemukul 1-2 cm. Lalu untuk sarana yang ketiga yaitu bola. Jadi bola terbuat dari karet yang tidak terlalu keras tetapi cukup elastis dengan bagian di dalam diisi dengan serabut kelapa atau sejenisnya. Bola dengan berat 70-85 gram ini mempunyai keliling sebesar 19-21 gram. Bola yang digunakan bisa bola tenis atau bola kasti. Lalu untuk sarana yang keempat ialah tiang hinggap. Jadi tiang hinggap ini berjumlah 6 buah, menggunakan besi, bambu atau kayu dengan tinggi 1,5 meter. Tiang hinggap pada ujungnya dipasang bendera dan diberi nomor urut 1 sampai dengan 6. Di sekeliling tiang hinggap harus diberi semacam lingkaran yang berguna untuk pembatas pemain yang sedang hinggap di sana agar tidak keluar dari tiang hinggap, sehingga bisa dilempar oleh penjaga. Lalu untuk sarana yang terakhir adalah papan hangus. Jadi papan ini terbuat dari bahan yang jika bola dipukulkan bisa terdengar oleh pemain dan penjaga. Dan istilah untuk bola yang dilemparkan ke tong pembakar dinamakan bola terbakar. Oleh karena itu, permainan ini dinamakan bola bakar. Oke, untuk yang selanjutnya ini adalah mengenai peraturan permainan. Untuk peraturan permainan yang pertama itu ada pemain.
Jadi, flagball dimainkan oleh dua regu dengan tiap regu terdiri dari 12 orang. Pemain mempunyai hak memukul 3 kali. Di setiap pemain inti diberi nomor punggung dan dada dari 1 sampai 12. Salah satu seorang dijadikan kapten regu. Regu yang mendapat kesempatan memukul disebut regu atau pihak pemukul. Regu yang bertugas jaga di lapangan disebut regu atau pihak lapangan. Yang kedua adalah wasit. Sebagai sebuah permainan yang akan dipertontonkan kepada khalayak, sudah menjadi aturan yang baku untuk mencantumkan wasit sebagai pengadil di lapangan, agar permainan terlihat lebih menarik untuk dimainkan dan juga dinikmati. Adapun wasit dalam permainan bola bakar berjumlah 5 orang dengan tugas masing-masing wasit sebagai berikut. Yang pertama, seorang wasit kepala bertugas sebagai pemimpin pertandingan. Yang kedua, 3 orang hakim garis yang membantu hakim kepala untuk memimpin pertandingan. Dan yang terakhir adalah seorang pencetak nilai yang bertugas mencetak skor masing-masing regu guna menentukan pemenang jika permainan selesai. Untuk yang terakhir itu ada waktu bermain, yaitu jalannya pertandingan permainan bola bakar ditentukan oleh waktu. Adapun waktu yang ditentukan adalah antara 25 sampai 30 menit tergantung kesepakatan sebelum pertandingan dimulai. Di antara waktu inti selingi istirahat selama 5 sampai 10 menit di tengah permainan. Lalu untuk peraturan permainan yang selanjutnya masuk pada keterampilan dasar. Untuk yang pertama ada teknik memukul. Pemukul berusaha agar bola yang dipukul melewati batas pukul dan tidak keluar lapangan dan pergi sejauh mungkin dan tidak dapat diambil oleh regu lapangan sehingga ia dapat lari ke tiang hinggap dan kalau mungkin kembali ke ruang bebas sebelum dibakar. Jadi dalam teknik memukul, ia sudah mengetahui pengarahan posisi kaki dan bahunya ke arah mana bola akan diberikannya. Yang kedua ada teknik melambungkan bola. Melambungkan bola yang baik biasanya sesuai dengan permintaan temannya yang akan melakukan pukulan. Berada di sekitar depan dada pemukul sehingga pemukul dapat melakukan pukulan yang baik. Lalu untuk teknik berlari, cara berlari harus dilakukan di luar garis di antara dua tiang hinggap. Mereka harus berusaha lari secepatnya dan berhenti secepatnya. Mereka tidak perlu adanya keterampilan mengelak karena mereka tidak dilempar. Untuk yang selanjutnya, teknik melempar dan menangkap bola. Teknik melempar yang dibutuhkan adalah bagaimana cara melempar dengan cepat dan tepat kepada pembakar agar dia dapat segera membakar dengan mudah. Apabila jarak lemparannya dekat, mungkin ini tidak terlalu sulit. Tetapi jika bola hasil pukulan jauh ke bagian belakang lapangan permainan, maka cara melempar dapat dilakukan dengan cara bersambung. Untuk penjaga lapangan, teknik penjaga lapangan adalah berusaha bagaimana agar bola yang datang padanya dapat ditangkap dengan baik. Selanjutnya memberikan bola tersebut kepada petugas pembakar secepat mungkin agar pelari dapat dibakar atau berusaha agar pelari tidak dapat melanjutkan larinya. Lalu untuk yang terakhir, regu penyerang. Pemain dari regu penyerang berusaha agar anggotanya tidak ada yang mati dan melakukan pukulan sebanyak mungkin dan bola yang dipukul tidak dapat ditangkap pemain lapangan dan berusaha tidak ada yang mati agar pertukaran permainan tidak terjadi. Lanjut. Selanjutnya adalah jalannya permainan. Yang pertama yaitu pemukul. Jalannya permainan bola bakar dapat dilakukan oleh putra atau putri maupun campuran dengan seorang kapten yang melakukan undian bersama wasit sebagai pengawasnya. Dalam permainan bola bakar ada beberapa perbedaan yang mendasar dari permainan kasti antara lain yang pertama itu pemukul. Setiap pemukul mempunyai kesempatan memukul 3 kali. Pukulan dinyatakan betul jika telah melewati garis muka dan jatuh di dalam garis salah dan perpanjangannya. Setelah melakukan pukulan, pemukul harus meletakkan tongkatnya di tempat semula dan berlari ke tiang hinggap. Setiap pemain pemukul dapat dimatikan sebanyak 10 kali. Yang kedua yaitu penjaga. Penjaga berusaha mematikan lawan baik dengan membanting bola ke tong pembakar maupun dengan melakukan tangkap bola. Yang ketiga yaitu pergantian tempat. Maksudnya adalah berganti tugas antara pemukul yang berubah menjadi penjaga karena suatu sebab. Adapun sebab itu antara lain telah terjadi tangkap bola sebanyak 5 sampai 10 kali, tergantung kesepakatan sebelum pertandingan. Telah terjadi mati sebanyak 10 kali. Di dalam ruang bebas sudah tidak ada satupun pemain dari regu, pemukul maupun pelambung.
Yang keempat yaitu teknik melempar dan menangkap bola. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara cara melempar dan menangkap dalam permainan bola bakar dengan cara melempar dan menangkap dalam permainan kasti. Karena dalam setiap permainan bola kecil, dalam hal ini kasti, rounders, bola bakar, keepers, teknik melempar dan menangkap bola adalah sama. Yang kelima yaitu kesalahan atau mati yang dicatat wasit. Tindakan pemukul yang dinyatakan mati oleh wasit adalah kesalahan memukul sebanyak 3 kali, meletakkan kayu pemukul tidak pada tempatnya. Pada saat berlari, pemain tidak menyentuh tiang hinggap yang dilaluinya. Pemain mengganggu bola dan yang terakhir adalah pembakar telah memukulkan bola ke dalam tong pembakar. Lanjut. Oke. Kemudian pada peraturan permainan terdapat nilai dan bunyi peluit juga. Eh, Pada nilai terdapat tiga skor penilaian. Yang pertama adalah skor 2. Skor 2 adalah pemain mendapatkan nilai 2 jika pemain memukul bola dengan sah, kemudian pemain berlari ke tiang-tiang hingga kembali ke ruang bebas tanpa adanya kesalahan. Nah, istilah ini dikenal dengan home run. Eh, Kemudian yang kedua adalah skor 1. Pemain mendapatkan nilai 1 jika memukul bola dengan sah, kemudian berlari ke tiang berikutnya, tetapi berhenti untuk menunggu gilirannya. Kemudian kembali ke ruang bebas tanpa kesalahan. Dan yang terakhir adalah skor 0. Skor 0 didapatkan pemain jika pemain melakukan pelanggaran atau tidak memenuhi syarat. Oke, kemudian ada bunyi peluit. Peluit pendek itu digunakan untuk tanda pembakar mulai melempar bola. Kemudian peluit pendek juga digunakan untuk sebagai tanda jika pemukul atau penjaga melakukan kesalahan kecil. Kemudian peluit sedang digunakan jika terjadi kesalahan besar atau saat salah satu pemain mati. Kemudian yang terakhir adalah peluit panjang. Peluit panjang digunakan untuk tanda jika permainan telah berakhir. Oke.